Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sahabat Dermawan Sibarani. Saya adalah calon guru penggerak dari Kota Tangerang Selatan Angkatan keempat. Pada kali ini saya akan mewawancarai rekan saya, Ibu Aster, seorang pengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya akan mengambil studi kasus 1 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bunyi kasusnya adalah seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang sekelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Pertanyaan pertama, Bu, apa yang harus Ibu lakukan? Yang saya harus lakukan pertama kali adalah saya memastikan kembali ke Bu Tati kenapa sampai beliau menghukum siswanya untuk melakukan hal tersebut, atau saya mengkonfirmasi apakah memang hukumannya adalah berada pada posisi itu atau sebenarnya Bu Tati bilang berlutut dekat kelas. Jadi saya harus konfirmasi dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang pasti. Berarti konfirmasinya itu berupa interupsi. Betul, saya menginterupsi. Tentu saja ya dengan cara yang sopan ya, maaf Ibu Tati gitu. Karena kan bagaimanapun saya rasa kita punya kewajiban gitu. Ketika kita melihat sesuatu yang memang menurut kita di luar itu siswa kelas 5. Ya, betul. Kondisinya panas, terik gitu. Kita pasti punya pertimbangan juga kan gitu. Kenapa? Makanya saya rasa nggak masalah menginterupsi selama dalam koridornya gitu. Bukan berarti menegur ya, tapi mengkonfirmasi gitu. Apakah tidak bisa dilakukan di selasar? Kan karena sekolah itu kan pasti punya selasar dong, langsung kelas, langsung lapangan gitu. Ini kan posisi anaknya di lapangan. Nah, apakah tidak bisa geser sedikit atau apakah tidak bisa dengan berdiri saja, tidak usah bersimpuh begitu, berlutut gitu kan? Pasti harus konfirmasi dulu karena beliau punya wewenang untuk kelasnya sendiri. Iya, betul. Nah, kira-kira nih menurut Bu Aster, bagaimana cara menginstruksinya nih agar si ibu ini nggak merasa ini kan hak saya gitu, Ya, ikut campur sih ini kan dalam kontrol kelas saya gitu. Betul. Nah, kalau Bu Aster bagaimana nih? Bagaimana cara agar pendekatan instruksinya itu sama-sama enak jadinya? Kalau saya pertama saya akan menghampiri beliau dan meminta waktunya untuk keluar dari kelas supaya tidak terlihat oleh siswa juga gitu. Walaupun mungkin ada yang ngintip-ngintip ya, tapi setidaknya tidak langsung. Tapi saya tanya dulu, karena ada kaitannya dengan kelas saya, kan kelasnya sebelahan nih. Sedangkan apa yang dilakukan oleh siswanya Bu Tati tadi itu pasti menarik perhatian siswa saya juga. Betul, pasti anak-anak juga ada apa nih, makanya wajar sebenarnya kalau saya menginterupsi. Karena anak saya juga jadi penasaran gitu. Pasti saya menginterupsi, maaf Ibu, boleh ngobrol sebentar di luar, baru saya konfirmasi. Ini sedang diberikan sanksi ya Bu, pasti saya tanya gitu. Kalaupun ibunya bertanya kenapa gitu, oh enggak, karena kan kebetulan posisinya juga sebelahan dengan kelas saya gitu. Dan anak-anak saya pasti, namanya anak-anak ya, dengar temennya walaupun nggak sekelas nangis, pasti kepo, penasaran gitu. Dan itu bisa menjadi alasan gitu. Karena pasti itu juga terjadi gitu, nggak mungkin anak-anak kelas saya pada diem aja, pasti pada asap usuk kan. Itu juga mengganggu saya gitu, pasti saya harus tanya diri dulu gitu. Karena sebenarnya ada hubungannya, bukan saya yang kepo, karena toh kelas saya kan terdampak gitu. Iya. Oke, Bu Aster nih, kalau misalkan dibalik nih, Bu Aster jadi si ibu ini sih, kira-kira Bu Aster bakal melakukan hal yang sama nggak nih? Kalau saya sebagai personal ya, sebagai seorang guru, saya akan memastikan bahwa apa yang saya kelola di dalam kelas, kalaupun itu harus saya berikan sanksi, itu tidak mengganggu kelas lain. Oke. Karena saya tuh nggak tinggal sendiri,
saya tuh sebenarnya kan mengelolanya kelas gitu. Ketika anak sudah dikeluarkan dari kelas, artinya akan menarik perhatian kelas lain. Itu aja udah cukup menarik loh. Jangankan suruh berdiri di lapangan, suruh berdiri di selasar aja, pasti kelas lain udah kasak kusuk. Nah gimana? Saya harus memikirkan itu sebenarnya. Gimana supaya yang lain juga nggak terpecah konsentrasinya karena apa yang saya lakukan. Oke, kalau begitu menurut Ibu Aster, kalau melihat kasus seperti itu, Bu Aster bisa menginterupsi ya, karena memang kasus itu sudah mengganggu kegiatan belajar di kelas lain, menarik pasien dan akan menginterupsinya pada saat itu juga ya. Iya. Pada saat itu juga dengan cara memanggil rekan kerja itu kemudian berbicara di luar, ya, menanyakan kondisinya seperti apa, kenapa, dan apakah hukumannya memang seperti itu. Takutnya anaknya salah menginterpretasikan kan. Iya, betul. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Bu Aster atas pendapatnya. Semoga pendapat Ibu Aster juga bisa jadi masukan buat kita. Terima kasih banyak.